Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah rekan-rekan mahasiswa dan santri kita membahas tentang perwalian. Pertama, tentang pengertian perwalian. Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain satu, orang yang menurut hukum baik agama atau adat diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Kedua, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Ketiga, orang soleh atau suci atau penyebar agama. Keempat, kepala pemerintahan. Arti-arti tersebut di atas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini ialah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Sesuai dengan arti yang pertama di atas, maka Muhammad Jawad Mugniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil atau kanak-kanak, safih atau idiot, dan bangkrut. Kemudian yang kedua tentang wali anak kecil, orang gila, dan sapi. Pertama, tentang anak kecil. Para ulama madhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i. Selanjutnya, para ulama madhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan, wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu. Imam Hanafi mengatakan, para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi. Imam Syafi'i mengatakan, perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi. Imamiyah mengatakan, perwalian pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah dalam derajat yang sama, di mana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali, maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali si anak, maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama yang lain, maka
Yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang kemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi, bila terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seseorang di antara keduanya. Dalam hal ini, kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Kemudian, wali orang gila. Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan di kalangan ulama madhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah balig dan mengerti. Berbeda dari pendapat di atas adalah pendapat segolongan madhab Imamiyah. Yang disebut terkemudian ini membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama madhab Imamiyah ini mengatakan perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong kategori kedua, perwaliannya berada di tangan hakim. Ketiga, wali anak safih atau idiot. Imamiyah, Hambali, dan Hanafi sepakat apabila seorang anak kecil telah menginjak balig dalam keadaan mengerti lalu terkena kesafihan atau idiot, maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan dengan syarat-syarat wali. Para ulama madhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus balig, mengerti, dan seagama. Bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekadar dengan batu dan semen belaka. Sebab adalah atau adil itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Para ulama madhab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berbeda di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah. Sedangkan yang menimbulkan madorot tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak madarat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan hal itu dibenarkan manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ adalah bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dan bukan harus membawa maslahat. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan sebagian ulama madhab Imamiyah tersebut mengatakan tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku sekalipun membawa mafsadat dan madarat bagi si anak kecil. Madhab selain Imamiyah mengatakan tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, dan hakim serta orang yang diberi wasiat
di mana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah, kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama madhab Imamiyah. Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan harta anak kecil, orang gila dan safi, atau menyerahkannya sebagai modal bagi orang-orang yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot, menjual sebagian hartanya, meminjamkannya, dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahatan yang terdapat pada hutang hanya terbatas pada kekhawatiran akan hilangnya harta. Teman-teman, kita lanjutkan bahwa mengenai perwalian ini, kompilasi hukum Islam memerinci sebagai berikut. Pertama, pada pasal 107. Pasal 107 ayat 1, perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Ayat 3, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Ayat 4, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal 108, orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal 109, pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 110 ayat 1, wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Ayat 2, wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Ayat 3, wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ayat 4, dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap 1 tahun sekali. Pasal 111 ayat 1, wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Ayat 2, apabila perwalian telah berakhir, maka pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.
Pasal 112, wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir. Demikian teman-teman bahasan kita pada saat ini tentang perwalian yang melingkupi pengertian perwalian, wali anak kecil, orang gila dan safih, dan syarat-syarat wali. Semoga teman-teman apa yang diuraikan pada kesempatan ini kita bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.